terpercaya. Halo saudara, selamat pagi. Anda menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan hadirkan sejumlah obrolan menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini bersama saya Gufran Lamataha. Saudara, fenomena flexing atau pamer kekayaan kini semakin marak dilakukan di media sosial. Mulai dari gaya hidup mewah, barang dengan merek terkenal, hingga liburan mahal, semuanya ditampilkan secara terbuka. Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai bentuk ekspresi diri. Namun, fenomena ini juga memicu tekanan sosial hingga perbandingan hidup. Lalu, apa yang mendorong seseorang flexing atau pamer kekayaan? Hal ini akan kita bahas bersama dengan Hadi Saputra, seorang sosiolog, sekaligus akademisi Unismu Makassar. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Hadi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gufran. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak sehat. Gufran baik. gimana? Alhamdulillah sehat juga. Kita sehat. Harus tetap semangat pagi-pagi. Siap. Baik Pak Hadi, kita kan tadi sudah bahas sedikit soal flexing dan juga pamer kekayaan baik secara di kehidupan nyata maupun juga di sosial media. Sebenarnya kita ingin tahu dan mungkin ada penjelasan dari Pak Hadi. Apa yang dimaksud dengan flexing dan bagaimana itu yang dimaksud dengan pamer kekayaan itu? Oke, makasih. Panggil Mas atau Pak ya? Pak saja ya? Pak. Pak Gufran. Pertama secara asal kata ya, itu kan dalam bahasa Inggris dia to flex. Flex itu memperlihatkan atau memamerkan, tapi secara sosiologi sebenarnya dia memiliki makna yang lebih kompleks daripada sekedar memamerkan. Sebenarnya sejak akhir abad ke-19 sudah ada sosiolog yang memperkenalkan satu istilah dengan istilah konsumsi yang mencolok. Konsumsi yang mencolok. Ada sebenarnya istilah anunya, tapi supaya lebih mudah dipahami pemirsa, konsumsi yang mencolok ini memang bertujuan. Bertujuan satu untuk menunjukkan status sosial, yang kedua untuk menimbulkan rasa iri hati ke orang lain. Jadi sebenarnya meskipun harus segera berikan penegasan bahwa kalau belakangan fenomena flexing termediatisasi lewat media sosial, tapi sebenarnya fenomena memamerkan dengan sengaja itu sudah diamati sosiolog sejak abad ke-19. Oke, berarti memang sederhananya dipahami sebagai memamerkan dengan sengaja. Dan gitu memamerkan dengan sengaja status sosial, dan memang dulu ada secara berlebihan dan mencolok lah kalau ini. Oke, mencolok di tengah kerumunan ataupun juga di tengah kehidupan masyarakat. Kalau perspektif sosiologi malah ditambah tadi ada terma memancing rasa iri untuk komunitas yang lain. Jadi dipersempit lagi ya definisinya dengan tujuan memancing rasa iri. Ada niat dengan sengaja kan? Dengan sengaja berarti ya untuk berpakaian ataupun juga memamerkan sesuatu. Betul, Pak. Tapi di kalangan masyarakat apalagi sekarang ini kan ada yang merasa bahwa saya tidak memamerkan, ini adalah cara saya mengekspresikan diri dan lain sebagainya. Ini kalau di kacamata sosiolog ini dipandang seperti apa nih? Orang yang tidak merasa memamerkan dengan sengaja ini, apakah masuk dalam flexing atau seperti apa? Ya, di sosiologi itu ada istilah dramaturgi oleh Erving Goffman. Goffman itu kan memperkenalkan istilah panggung depan dan panggung belakang. Memang untuk tampil di panggung depan, orang mau memberikan kesan ke orang yang ditemani berinteraksi. Dalam keseharian kita sebenarnya tanda petik ya, kita bertopeng untuk menghasilkan kesan yang baik di publik, dan ini memang ya bisa jadi saya setuju dengan Pak Gufran, bisa jadi niat awalnya adalah ekspresi diri, tapi ini kan sekarang kesan itu di era sekarang lebih terukur, terukur oleh like, terukur oleh komentar, terukur oleh share. Awalnya mungkin niat ekspresi diri, lama-lama asik nih, banyak yang like, banyak yang komentar, ada hormon kebahagiaan yang dirasakan, akhirnya ketagihan. Jadi bisa jadi pintu masuknya memang ekspresi diri, tapi lama-lama keterusan karena
sudah terbangun image tuh. Wah, dia merasa wah ini orang senang nih, orang mengapresiasi. Dia ketagihan apresiasi, meskipun waktu awal itu dia ekspresi diri tidak menampilkan diri yang sesungguhnya. Dia bertopeng. Lama-lama dia harus bertopeng terus-terusan nih karena ini orang membangun citra diri. Ya, orang sudah terlanjur membangun citra diri seperti itu. Oke. Berarti ini bisa menjadi pintu masuk flexing itu sendiri ya dari awal kita tidak sadari dan lain sebagainya. Terus mungkin boleh dijelaskan juga tren pamer kekayaan ini, terus kemudian fenomena flexing, kenapa sih marak sekali akhir-akhir ini? Maksudnya apakah memang ini tujuannya, apakah memang sudah masanya untuk pamer kekayaan atau seperti apa? Kalau dulu kan di zaman dahulu kala, zaman kerajaan kan bangsawan dengan orang istana itu kan flexing lewat mengundang rakyat untuk pesta atau pesta pelantikan, pengukuhan dan seterusnya. Ya acara makan-makan lah, berkunjung ke istana. Lama-lama di era modern dulu kan mulai ditemukan teknologi, orang flexingnya mungkin lewat barang-barang mewah, mobil, rumah yang besar dan seterusnya. Tapi di era digital sekarang yang membuat masif ini flexing memang harus kita akui karena infrastruktur teknologi yang memberi ruang terhadap itu. Jadi satu, visibilitasnya lebih mudah menjangkau lebih banyak orang. Yang kedua, secara produksi lebih mudah dibuat. Bisa di rumah, di mana dengan modal HP itu sangat menjadi visibilitas menjangkau banyak orang, mudah diproduksi. Dan yang ketiga ada ekosistem yang bisa terukur, yang saya sampaikan tadi. Terukur sekali kalau kita sekarang ini apresiasi itu terukur. Dulu kan kalau kita di zaman belum marak teknologi digital, kalau kita beli mobil baru, sering dulu ceramah Ustadz Zainuddin MZ itu, tetangganya yang beli kulkas, iri hati dan seterusnya. Tapi tidak terukur. Kita tidak tahu apakah berhasil flexing kita membuat iri hati tetangga. Itu kan indikator keberhasilan dulu. Tapi kan sekarang tervalidasi itu flexing itu ada indikator kuantitatifnya. Lewat komentar, like, subscribe atau jangkauan. Berarti memang digital ini juga sangat mempengaruhi ya. Terus kemudian memberikan ruangan yang lebih masif lagi untuk kemudian orang-orang melakukan flexing dan juga pamer kekayaan ini. Tapi kalau kita lihat lagi, ini kan tadi dibilang bahwa mungkin karena orang nyaman membangun citra diri dari awal, memakai topeng dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga kalau tidak seperti itu mungkin dia tidak bisa dapat teman, mungkin tidak bisa dapat relasi dan lain sebagainya. Ini mungkin apakah menjadi salah satu faktor juga kemudian orang menikmati flexing ini atau citra diri atau image ini? Orang sosiologi itu tidak suka blaming the victims, menyalahkan individu. Ini tetap harus dilihat sebagai tekanan struktural, tekanan lingkungan. Jadi memang ya apalagi Gen Z ya, ada memang komunitas-komunitas, jangankan dia anak-anak remaja, kita saya orang tua kan kadang ada standar-standar tertentu untuk akseptansi sebuah komunitas. Misalnya di kalangan pengusaha mungkin ada merek mobil tertentu, di kalangan akademisi mungkin citra menghasilkan Scopus misalnya yang terukur validasi ininya. Di anak remaja mungkin merek jam tangan atau merek sepatu, HP atau baju, brand. Jadi alat validasi untuk diterima oleh komunitas. Ya kadang ada standar tertentu dan memang flexing itu bisa juga dianggap sebagai sebuah strategi untuk diterima di sebuah komunitas yang sangat memberi apresiasi dengan tanda-tanda yang simbolik itu. Berarti ini bisa jadi dua arah ya, orang yang kemudian membangun citra sama lingkungan yang kemudian mendukung orang itu untuk terus memakai topeng dalam tanda kutip ya. Baik, Pak Hadi, kita akan jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Juga masih bersama dengan Pak Hadi Saputra, seorang sosiolog dan juga akademisi dari Unismu Makassar. Pak, tadi kita sudah bahas bagaimana kemudian flexing zaman dulu dan juga sekarang terukur dan terindikasi. Tapi tadi saya sempat singgung sebelum jeda bagaimana flexing ini ternyata terbangun antara dua sisi, baik dari orangnya, terus kemudian lingkungan yang menciptakan. Ini kemudian bisa menjadi kompleks. Mungkin boleh dijabarkan lagi Pak, ini apakah memang dari dulu strukturalnya sudah seperti ini, terus kemudian adanya teknologinya, apakah ada pergeseran atau seperti apa? Sebenarnya secara sifat dasar tidak ada yang berubah. Oke. Hanya ini lebih masif, ini flexing karena termediatisasi tadi. Jadi, tapi ini di luar kajian saya. Teman-teman di psikologi kan ini memang sudah, misalnya kalau merujuk ke Abraham Maslow, itu kan hierarki kebutuhan manusia. Ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan rasa cinta, ada kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri. Kalau melihat Maslow ini, mulai dari rasa cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri, itu masuk di itu situ kebutuhan dasar manusia. Dan artinya itu sudah ada sejak dulu. Era sekarang membuat semakin mudah untuk menemukan 3 kebutuhan teratas manusia itu menurut Maslow. Jadi yang bergeser dan membuatnya masif karena atmosfer digital ini. Di teknologi tadi yang kemudian membuatnya lebih banyak masif dan lebih masif dan lebih mudah orang terhubung. Dan orang juga makin mudah untuk menikmati flexing dan juga tadi citra diri. Apalagi simbol-simbol di media sosial kan ada simbol love. Ini kan orang merasa mendapatkan itu, dicintai, disukai. Orang memberikan terukur, orang penghargaannya terukur dan dia merasa bisa teraktualisasikan keinginan citra yang ingin dia bangun. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat lagi itu kan di sosial media dan lain sebagainya. Tapi kalau dampaknya untuk kehidupan pribadi, misalnya kehidupan masyarakat, bertetangga dan lain sebagainya, ini seperti apa nih? Apakah punya sisi positif juga, punya sisi negatif atau bagaimana? Tetap harus diakui bahwa ada sisi positif dan negatifnya ya, bahwa memang tidak semua orang kan ada juga orang flexing kebutuhan jualan kan untuk strategi marketing agar lebih barangnya lebih mudah diterima publik. Ada juga flexing itu kira-kira kalau dilakukan secara proporsional, misalnya personal branding. Supaya orang tahu misalnya dia punya kemampuan menulis, dia punya kemampuan fotografi, itu kan lebih memudahkan orang mengontak dia ketika ada orang yang butuh jasanya. Jadi itu positifnya. Tapi kalau negatifnya, kalau sekarang saya kira sudah dirasakan banyak orang. Satu, baik bagi pelakunya maupun bagi orang yang terpapar flexing itu sama-sama bisa dapat dampak negatif. Pertama dari pelakunya dulu. Orang yang melakukan flexing itu kan akhirnya akan kalau dia tergelanjur terbrand, dia terbiasa pakai barang mewah, meskipun itu tidak sesuai kapasitasnya, dia misalnya rental mobil mewah atau dia beli barang-barang pinjaman untuk ini, akhirnya bisa berujung pay later, bisa berujung pinjol. Itu kan efek negatif untuk dirinya karena terus-terusan harus membangun citra itu. Kalau bagi yang terpapar, sebenarnya saya sebelum ada penelitiannya, misalnya ibu-ibu rumah tangga yang dulu mungkin
kehidupan keluarganya baik-baik saja, tapi karena keseringan nonton infotainment yang flexing kemewahan, langsung dia merasa nestapa. Aduh, betapa tidak beruntungnya hidup saya punya suami yang tidak bisa membuat saya liburan ke Eropa misalnya. Ya, kira-kira begitu contoh-contoh sederhana dampaknya. Dampaknya juga yang terpapar ini akhirnya bisa kemudian tidak mensyukuri ya. Jatuhnya tidak mensyukuri. Sebenarnya hidupnya baik-baik saja, tapi terpapar flexing langsung dia merasa menjadi manusia yang tidak beruntung. Karena membandingkan kehidupannya dengan ada perbandingan sosial. Berarti kalau saya boleh tarik sedikit kesimpulan, ini flexing dan juga citra diri sebenarnya kita butuhkan dan mungkin kita lakukan tanpa sadar setiap hari ya di kehidupan sehari-hari. Tapi sesuai dengan porsinya tadi yang dijelaskan oleh Pak Hadi Saputra. Namun batasnya ini sampai mana? Kalau dari pandangan sosiolog ini ada batas flexing ini positifnya terus kemudian beralih ke negatif, ini batasannya ada nggak sih atau sampai mana? Ini saya pinjam lagi dari ilmu linguistik. Ada tanda dan penanda. Ya, logikanya cermin. Kalau kita bercermin, saya bercermin, saya tampil apa adanya. Pakaian saya putih, saya itu representasi yang asli, yang murni. Yang problem kalau kita merepresentasi diri itu sudah tidak sesuai citra aslinya. Kalau dalam bahasa sosiologi ada istilah simulakra. Simulakra itu tanda yang tidak sesuai lagi penandanya. Seperti Mickey Mouse, dan tidak ada tikus yang seperti Mickey Mouse itu. Sekarang juga kita mencitrakan diri tidak sesuai kapasitas kita. Misalnya atau kita lebih mencitrakan diri ke hal-hal yang bersifat bendawi. Sebenarnya kalau mencitrakan diri misalnya yang terkait dengan kapasitas, bisa nyanyi, bisa nulis, bisa melukis, bisa fotografi, itu kan hal-hal yang positif yang bisa membuat orang terinspirasi. Yang penting antara citra publik dengan kapasitas itu searah. Itu menurut saya masih proporsional. Tapi kalau sudah melampaui batas, misalnya dia tampil mewah padahal dia tidak mampu misalnya, atau kalaupun asli dia orang kaya betulan, tapi paling tidak berempati lah. Misalnya Anda orang kaya tapi flexing, itu bisa membuat orang-orang yang tidak berpunya itu untuk makan saja susah, mereka bisa menjadi sakit hati meskipun faktanya Anda kaya betulan. Ya kalaupun ini dipertontonkan tidak secara proporsional atau tidak ditampilkan di media sosial. Saya lihat di kalangan pejabat sekarang sudah ada edaran itu ya. Sejak sering viral pejabat negara itu ini sudah ada edaran paling tidak kalaupun mewah sesungguhnya tidak usah dipajang di media sosial. Begitu kira-kira. Berarti memang harus sesuai tadi juga ya, kembali ke sesuai porsinya dan juga dengan kapasitasnya. Sesuai kapasitasnya. Merepresentasikan dirinya yang asli atau tidak. Ya, dan saya kira mungkin perlu digeser dari hal-hal mempertunjukkan saya adalah apa yang saya miliki menjadi saya adalah karya apa yang saya hasilkan. Saya adalah kontribusi apa yang saya berikan. Bukan mencitrakan diri sesuai benda yang dimiliki, tapi sesuai karya, sesuai kontribusi. Nah, itu mungkin akan membuat orang yang melihatnya mungkin merasa termotivasi atau mungkin kagum untuk melakukan hal yang sama. Jadi orang juga terdorong untuk bisa berkarya dan berinovasi begitu ya Pak. Jadi berarti kalau flexing sebaiknya flexing karya dan juga inovasi. Baik Pak Hadi, kita akan jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara, masih bersama saya dengan Gufran Lamataha. Baik, Pak Hadi, tadi setelah 2 segmen kita bahas cukup serius dan juga menarik soal flexing dan juga pamer kekayaan. Di awal segmen ketiga ini saya ingin awali dengan game interaktif. Oh, iya, siap. Game pertama ini adalah pilih salah satu. Saya bacakan pernyataan, terus kemudian Pak Hadi pilih salah satu. Nggak bisa tengahan. Kalau bisa dua-duanya pertengahan boleh nanti dari Pak Hadi aja. Flexing itu ekspresi diri atau pencitraan? Pencitraan. 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 Media sosial lebih banyak memberi inspirasi atau tekanan? Sulit ya. Dua-duanya ini berarti. Dua-duanya. Oke. Inspirasi dan tekanan. Pamer kekayaan lebih ke gaya hidup atau kebutuhan pengakuan? Pengakuan. Kebutuhan pengakuan. Pengakuan. Flexing dipengaruhi lingkungan atau diri sendiri? Lingkungan. Konten flexing lebih banyak memotivasi atau membuat insecure? Insecure. Lebih penting realita atau citra di media sosial? Realita ya, kehidupan asli. Baik, games berikutnya ini adalah setuju tidak setuju, Pak Hadi. Iya. Media sosial mendorong orang untuk tampil sempurna. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Pamer kekayaan bisa berdampak pada kesehatan mental. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Banyak orang pamer kekayaan untuk mendapat pengakuan. Setuju. Tidak semua yang terlihat di media sosial adalah realita. Setuju. Tekanan sosial meningkat akibat media sosial. Setuju. Generasi muda lebih rentan terhadap fenomena flexing. Setuju. Berarti memang media sosial ini lumayan memberikan pengaruh juga ya, betul. Yang besar. Baik, Pak Hadi, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita kembali ke kehidupan masyarakat, sebaiknya sebagai dari kacamata sosiolog, ini masyarakat sebaiknya bagaimana menyikapi fenomena flexing ini, baik yang terpapar ataupun juga pelaku? Di sini saya kira penting untuk misalnya ada sosiolog namanya Profesor Talcott Parson dari Harvard, itu punya teori struktural fungsional. Jadi bagaimana caranya masyarakat itu bisa seimbang, bisa fungsional, bisa menjaga keseimbangan, itu syaratnya adalah semua unsur-unsur dalam masyarakat itu, semua struktur dalam masyarakat itu bisa fungsional. Saya ingin mulai dari struktur keluarga. Untuk menghadapi flexing ini, saya kira yang paling basic menjadi benteng awal dan benteng latensi, kalau istilah sosiologi penanaman nilai itu di keluarga. Misalnya bagaimana memandang bahwa materi bukan segalanya, bagaimana menanamkan pola hidup sederhana, bagaimana cara menghargai orang lain itu tidak harus berdasarkan apa yang mereka miliki. Itu di level keluarga. Yang kedua, di level masyarakat. Di level masyarakat ini bahwa betul sekarang era kapitalisme ya, era di mana materialisme itu ini, tapi kira-kira bagaimana masyarakat mungkin dalam masyarakat dalam lingkup-lingkup terkecil RT, RW atau komunitas keluarga itu bisa menginternalisasi bahwa memberikan penghargaan terhadap orang bukan berdasarkan apa yang mereka miliki, tapi kan berdasarkan apa kontribusi mereka bagi masyarakat atau berdasarkan karya mereka. Jadi itu menggeser cara menghargai orang dari sekedar melihat materi menjadi kontribusi dan karya. Level selanjutnya di level struktural, di level negara atau level kebijakan. Saya kira yang bisa dilakukan adalah itu tadi, pejabat negara jangan mempertontonkan. Sudah tepat misalnya kalau ada regulasi, edaran atau perintah untuk hidup sederhana, bahkan kalau perlu mobil-mobil dinas pejabat negara itu jangan terlalu menonjol eksklusivitasnya, agar ketika pejabat menyeru mari kita hidup sederhana, masyarakat punya contoh. Kan kalau sekedar dia diajak secara verbalistik, ayo mari kita hidup sederhana, dunia sedang berada di era disrupsi gonjang-ganjing akibat perang di Iran. Tapi kalau pejabat tidak mempertontonkan itu bisa berefek distrust dari masyarakat kepada negara. Jadi paling tidak itu level keluarga, level masyarakat, dan level pemerintah. Pemerintah dan juga pejabat kita. Ini penting supaya juga bisa menjadi setidaknya, karena kan pemerintah ini kan suara rakyat ya ceritanya begitu. Jadi apapun yang mereka pakai, apapun yang mereka gunakan ini juga akan disorot oleh masyarakat. Tapi misalnya kalau ada kemudian seseorang yang flexing berlebihan, menggunakan
barang-barang mewah begitu, terus kemudian ketahuan ternyata tidak sesuai dengan realita. Ini berarti dampaknya ini berarti akan memberikan depresi yang sangat dalam ya bagi kehidupan pribadinya. Nah ini dari kacamata sosiolog ini lihatnya seperti apa orang dengan fenomena seperti ini? Tadi saya sudah singgung pelaku ya, perspektif pelaku dulu. Pelaku kan kalau dia membangun flexing yang tidak sesuai kapasitasnya, dia kan mungkin awal-awal mengalami kelelahan mental. Ya, karena tidak mampu secara psikologis dia akan merasa ini untuk membiayai flexing saya itu kan butuh modal. Paling tidak rental HP, rental mobil atau ini satu secara material. Yang kedua kalau terus-terusan begitu kan dia butuh validasi orang, dia butuh ini, akhirnya saya tidak tahu, saya bukan pakarnya, apakah misalnya bisa berujung pada depresi. Nah itu akan ke sana implikasinya. Ya saya kira itu. Tapi kan berarti orang tua juga nih punya peran penting ya tadi seperti disebutkan dalam lingkungan keluarga. Tapi biasanya ada juga orang tua yang kemudian terlalu over apresiasi kepada anaknya. Ini akhirnya anak ini tumbuh dengan suka mendapatkan atensi dan juga suka mendapatkan penghargaan yang sedikit-sedikit dikasih penghargaan. Pola asuh seperti ini sebenarnya ini bisa potensi untuk orang ini tumbuh flexing itu besar atau tidak, Pak? Tapi ada juga begini, Pak Gufran, ada juga orang tua itu yang merasa anak itu adalah etalase gengsi orang tua. Ini kok pakaian begitu, harus pakaian yang lebih keren. Kan ada juga pola bisa jadi orang tuanya juga ya. Jadi anak itu kadang menjadi representasi citra. Dari orang tua. Dari orang tua kan, misalnya saya sering tanya biasa kepada mahasiswa baru. Itu kadang pilihan jurusan itu juga banyak ditentukan oleh orang tua karena dia cemas bapakmu profesinya ini, kamu tidak lanjutkan profesi ini, kamu mau di jurusan yang berbeda. Kalau terkait pola asuh, memang mungkin pelatihan parenting itu penting ya untuk memperkuat bagaimana cara orang tua mendidik dengan baik dan benar. Tapi kalau di perspektif sosiologi, pola mendidik itu harusnya tuntas dulu di orang tua, misalnya soal value apa yang ditanamkan. Makanya penting sekali kita kembali ke budaya, penting sekali kita punya basic value agama untuk ini ditanamkan ke anak-anak juga ya. Karena kalau tidak, orang tua tidak punya konsep dalam mendidik, ya dia akan dididik oleh medsos, dia akan dididik oleh televisi, dia akan dididik oleh game online. Karena dididik oleh lingkungannya ya, yang di luar pantauan orang tua itu. Apalagi kan orang tua sibuk, jadi ya sudahlah kasih HP, pokoknya kamu tidak ganggu pekerjaan orang tua. Asal tidak nangis saja gitu. Kamu lihat tenang di situ atau kalem-kalem saja. Misalnya sekolah masih lancar, orang tua kan tidak ada urusan. Yang penting kau rajin pergi sekolah, pulang aman. Nanti tiba-tiba anaknya, ini anak baik di rumah kok tiba-tiba terlibat geng motor, tiba-tiba ini ya itu baru ketahuan lingkungannya. Betul. Seperti itu. Berarti orang tua juga ini dari anak masih kecil ini punya peran yang sangat penting ya untuk kemudian mendidik bagaimana anak bisa tumbuh eksploitasi flexing atau tidak. Jadi kesimpulan kita ini Pak Hadi mungkin boleh kasih pandangan ke masyarakat bagaimana sebaiknya menyikapi flexing dan apa saran untuk yang terpapar flexing dan lain sebagainya. Yang pertama, tapi mungkin tidak pas istilah flexing ya. Saya tadi ingin menggunakan istilah flexing proporsional. Flexing proporsional. Tapi kita tidak pakai istilah itu. Kalaupun misalnya kita ingin menunjukkan sesuatu di media sosial atau mempertontonkan, satu mungkin kita perlu menggeser orientasi bendawi ke orientasi yang bersifat karya atau bersifat kontribusi yang dirasakan oleh orang banyak. Yang kedua mungkin kita perlu menahan diri, misalnya kalaupun kita menakar ya, apakah sesuatu yang ingin kita tunjukkan itu berpotensi menimbulkan kecemburuan atau iri hati. Meskipun kita mampu ya, misalnya ini saya enggak pencitraan, ini betul-betul inilah keseharian saya, tapi ya mungkin tidak perlu di-share di medsos. Misalnya nikmati saja itu, misalnya mau makan di mana, enggak usah sedikit-sedikit, saya di restoran ini nih. Yang ketiga, menurut saya tetap penting literasi digital untuk
kita bagi customer untuk melihat konten-konten itu kan bisa memilah. Oh, ini konten iklan ini sebenarnya dia flexing supaya kita beli produknya, atau sebaliknya flexing yang berujung penipuan kan ada juga sekarang ini. Itu kesadaran kritis untuk memilah mana konten yang kita bisa ambil faedah dari situ, mana bahkan kalau perlu kita sortir medsos kita, orang-orang yang sering flexing sudah unfollow aja supaya ini menstabilkan kesehatan mental kita. Oke, Saya kira berarti itu stabilkan kesehatan mental itu yang utama. Iya. Dan juga kalau mau flexing kekayaan dan juga kontribusi terhadap lingkungan masyarakat, karya dan juga kontribusi. Terima kasih Pak Hadi Saputra sudah bergabung bersama kita, sosiolog dan juga akademisi Unismu Makassar. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.